Shalom, selamat sore saudara-saudara sekalian. Kembali lagi dengan saya Joyce Marcia di sini. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi saya tentang mata kuliah Administrasi Gereja Baru tentang keseluruhan dari 6 dimensi. Nah, diketahui bahwa awalnya mata kuliah ini bernama Organisasi dan Manajemen. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian dirubah menjadi Administrasi Gereja Baru dan Administrasi Gereja Lama oleh dosen pengampu sendiri. Tetapi yang dipakai saat ini adalah Administrasi Gereja Baru. Administrasi Gereja Baru sering diperbincangkan di kalangan masyarakat, terlebih khusus bagi gereja-gereja yang telah menerapkannya. Sampai sekarang masih sangat banyak gereja-gereja yang menggunakan administrasi gereja lama. Dalam hal ini ada juga peran Alkitab, doktrin dan teologi, budaya dan organisasi, manajemen dan kepemimpinan, ekologi, evaluasi kinerja gereja yang berhubungan dengan administrasi gereja baru. Lebih baik jika kita menggunakan prinsip pembelajaran administrasi gereja baru ini dengan melihat Amsal 9 ayat 9 yang berkata, "Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah." Gereja ini termasuk ke dalam sebuah organisasi sosial yang memiliki visi, misi, dan nilai-nilai ideologis, struktur sosial, dan juga peran serta status dari individu yang berada di dalamnya. Istilah gereja ini secara sosiologis merupakan sinonim dari organisasi religi, di mana gereja menjadi tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas religi seperti pujian, penyembahan pada Tuhan. Nah, itulah sebabnya gereja harus mempunyai pemahaman yang benar tentang pengertian administrasi. Namun ketika para pemimpin gereja belum terlalu paham akan administrasi, maka pengorganisasian dalam gereja tidak akan baik. Nah, administrasi gereja baru ini tidak semua gereja yang menerapkannya, hanya beberapa gereja saja yang menggunakan sistem administrasi gereja baru. Nah, administrasi gereja adalah proses penyelenggaraan secara teratur kegiatan gereja melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai tujuan penginjilan, pembinaan, dan pelayanan sosial. Nah, administrasi gereja ini dapat diselenggarakan dengan terlebih dahulu memahami fungsi dan prinsip administrasi gereja. Yang pertama ada Alkitab, yang kedua doktrin, dan yang ketiga adalah teologi. Nah, ini dalam Alkitab, gereja memiliki tugas dan panggilan untuk melakukan pengajaran yang benar kepada orang percaya yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Administrasi gereja baru ini lebih baik jika menggunakan prinsip pembelajaran dengan melihat Amsal pasal 9 ayat 9. Sehingga sangat dibutuhkan jika kita menghubungkan ketiga aspek tersebut dengan terlebih khusus kita melihat dalam Yesaya 50 ayat 4. Kemudian yang kedua doktrin. Nah, doktrin adalah pendapat atau ajaran tentang keagamaan, hukum, dan politik yang memberikan kekuatan mengikat pada pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain. Segala pengetahuan di dunia ini bermula dari doktrin. Lahirnya berbagai jenis organisasi sosial keagamaan dengan berbagai doktrin, aliran, dan paham yang berbeda-beda disebabkan karena adanya kepentingan dalam satu dari sekian banyak aspek doktrin agama. Dalam administrasi gereja juga perlu dibutuhkan doktrin. Karena dengan doktrinisasi, administrasi akan menjadi lebih baik jika dihubungkan dengan administrasi gereja baru. Yang ketiga, teologi. Nah, berbicara tentang teologi, perlu kita pahami dengan baik jika dihubungkan gereja dan administrasi. Nah, teologi bukan sekedar isi pendidikan Kristen, melainkan sebuah proses pengajaran dan penegasan ketika orang dididik dan dalam identitas, menafsir realitas kehidupan dari ketiga aspek ini dengan administrasi gereja, yaitu Alkitab, teologi, dan doktrin. Nah, ketika teologi menjadi landasan bagi gereja, pembelajaran dan pengembangan administrasi, gereja pasti menjadi gereja yang bertumbuh dan berkembang. Sebab administrasi tidak akan memenuhi tujuan maksimalnya jika tidak ada teologi di dalamnya. Dari artikel ini, terkhususnya dimensi pertama ini,
sangat penting jika kita hubungkan dengan dimensi yang sudah dipelajari, yaitu aspek Alkitab, doktrin, dan teologi. Nah, setiap gereja baik besar maupun kecil memerlukan pengorganisasian yang baik. Itulah sebabnya gereja harus mempunyai pemahaman tentang pengertian administrasi gereja. Dengan ketiga aspek tersebut maka akan terjadi perubahan yang baik dari yang sebelumnya, yaitu administrasi gereja lama. Terus yang kemudian ketika kita membahas tentang kebijakan gereja, nah terhadap 3 hal pokok penting dalam kebijakan gereja, yaitu masalah, kebutuhan, dan aspirasi yang harus dipenuhi dengan asumsi-asumsi dasar kebijakan gereja dan dasar pembuatan kebijakan gereja dalam situasi atau kondisi administrasi gereja baru. Nah, dimensi ini ada beberapa poin penting yang sering berada di dalamnya, yang terkandung di dalamnya. Yang tadi saya sudah sebut itu ada kebutuhan, aspirasi, dan masalah. Nah, perlu diketahui bahwa ketika gereja mengalami ketiga hal itu maka akan terus berlanjut dan ditangani, sehingga ketika gereja tersebut mengambil suatu kebijakan terhadap masalah yang sedang dihadapi dari ketiga hal itu, muncul yang namanya produk kebijakan gereja, yakni teologi, regulasi, dan program. Dari situlah dianggap bahwa produk kebijakan gereja bisa menjamin ketiga pokok masalah tersebut. Nah, dalam pembuatan kebijakan gereja terhadap masalah yang dialami, kebutuhan, aspirasi, dan masalah, gereja perlu mengambil data atau informasi, konsep atau variabel, model, dan teori, paradigma agar bisa mengambil sebuah keputusan yang baik terhadap ketiga aspek tersebut. Nah, perlu diketahui juga bahwa ada juga dasar kebijakan gereja, yaitu sumber daya insani terbatas, misiologi gereja, dan sumber daya finansial terbatas. Maka dari situlah akan timbul yang namanya produk kebijakan gereja, yaitu teologi, regulasi, dan program. Peran yang sangat signifikan dalam realitas kehidupan suatu gereja. Oleh karena itu, kebijakan itu sendiri adalah ibarat kunci kehidupan yang menjadi penentu arah kebijakan dan masa depan dalam suatu gereja terhadap administrasi gereja baru. Uraian di atas juga menggambarkan bahwa semua aspek kehidupan bergereja dalam secara khusus diatur dalam berbagai kebijakan dan konstitusi, apalagi didasarkan atas produk kebijakan, yaitu teologi, regulasi, dan program. Jika dihubungkan pasti akan berjalan dengan baik dalam mengelola sebuah administrasi dalam lingkup gereja. Ada juga yang namanya dimensi manajemen dan kepemimpinan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa itu manajemen dan apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan dan manajemen ini tidak identik dan tidak bisa disamakan. Mungkin sebagian besar manajer seorang bisa memiliki banyak bawahan dan berbagai tanggung jawab besar. Namun seseorang itu hanya bisa dikatakan sebagai manajer yang baik atau bukan berarti memiliki kepemimpinan yang baik. Nah, manajemen yang baik bisa sangat diperlukan. Tugas manajer adalah merencanakan, memantau, dan menyelesaikan banyak hal. Perbedaan antara manajer dan pemimpin adalah manajer mengelola resource, sedangkan pemimpin memimpin orang. Menurut Profesor Warren Gibbons, pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang dapat membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan hal yang benar. Seorang pemimpin akan menetapkan arah, membangun visi yang menginspirasi dan menciptakan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, kepemimpinan disebut dengan kegiatan memetakan di mana Anda harus maju sebagai tim, atau organisasi, dan kegiatan tersebut bersifat dinamis, menarik, dan inspiratif. Kemudian menurut Mejino, pengertian kepemimpinan sebagai bentuk pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin yang memiliki kualitas tertentu sehingga pengikutnya bisa menerima dan memandang pemimpin perlu diikuti karena kualitas yang dimilikinya sangat bagus. Pemimpin akan menjalankan kepemimpinan dengan baik jika memiliki kemampuan dasar sebagai seorang pemimpin. Berikut ini beberapa kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya dalam organisasi. Nah, kemampuan
ini berdasarkan gagasan kepemimpinan transformasional yang akan dibahas lebih lanjut di artikel selanjutnya. Nah, saudara-saudari, perlu ketahui dalam manajemen dan kepemimpinan ada level kepemimpinan atau pengaruh kepemimpinan. Dan kita akan melihat bahwa orang-orang yang menepati kepemimpinan tertinggi itu adalah orang-orang yang sebelumnya disebut orang-orang yang telah diberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan dari Allah sendiri secara langsung. Juga terkait dengan bagaimana bicara tentang rekat, bahwa orang-orang akan mengikuti kita di sini, bahwa level pengaruh ini kita kemudian disertai oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang mengikuti kalau kita itu disertai oleh Tuhan, dan orang-orang yang meninggalkan kita kalau kita kemudian tidak disertai oleh Tuhan. Kemudian bagaimana bicara tentang orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan bagaimana mereka membangun dirinya untuk menjadi seorang pemimpin dan manajer dalam konteks gereja. Kemudian itu dijawab baik oleh seorang pemimpin atau manajer harusnya berbasis pada Wisdompedia ketimbang Wikipedia. Nah, yang dimaksud dengan Wisdompedia ketimbang Wikipedia adalah orang-orang yang selama ini selalu mengagumkan dan selalu mengatakan bahwa semua dapat dicari di media internet. Ada ketergantungan kalau diingat pada kisah Salomo ketika dia dipilih menjadi seorang raja. Maka doa Salomo itu ia mengatakan bahwa siapakah yang dapat menghakimi bangsa yang begitu besar ini dengan berbagai macam persoalannya. Karena itu beri hambamu hikmat, dari situlah maka Allah memberi ia hikmat sehingga ia mampu memimpin dan mengerjakan itu dan menyelaksanakan tugas pimpinan sebagai seorang raja. Kemudian berbicara tentang Yesus tidak pernah menerapkan metode penyembuhan atau pelepasan kuasa jahat dengan metode yang sama dari satu kasus ke kasus lainnya. Artinya pemimpin dan manajer di gereja itu tidak boleh bergantung pada sebuah pendekatan yang sama. Teori-teori tentang kepemimpinan dan manajemen bisa jadi menghadirkan cara-cara dengan atau pendekatan-pendekatan yang sama berulang-ulang. Tetapi kalau berbicara tentang pengaluhan gereja, kita harus tahu bahwa di gereja itu Roh Kudus bekerja dan dengan berbagai macam cara, dan cara itu kadang tidak bisa diulang, tapi ada pasti yang selalu ada cara baru. Karena itu dilihat dari pengalaman Yesus bahwa ia tidak pernah menyembuhkan orang dengan cara yang sama. Buku kepemimpinan atau buku seorang manajer adalah Alkitab. Mau benar-benar menjadi seorang pemimpin atau manajer, cara pertama ialah harus membaca Alkitab sebagai panduan untuk memimpin. Karena kebenaran Allah itu yang memenuhi semesta. Jadi kebenaran Allah itu bukan kebenaran yang memenuhi Allah yang memenuhi Alkitab kita, tetapi memenuhi alam semesta atau ciptaan Tuhan, yang dikatakan bahwa segala sesuatu tidak ada di mana Allah tidak ada, namun semuanya Allah bisa hadir, makanya disebut adalah Allah yang maha hadir. Kemudian kita melihat lagi bahwa bagaimana Musa menjadi pemimpin Israel. Musa ini dari kecil dijelas didik oleh orang-orang Mesir dan sampai ia besar. Artinya hikmat orang Mesirlah yang mendidik ia, dan sangat mungkin bahwa kebenaran-kebenaran Allah itu ada di dalam sistem pengetahuan orang-orang di Mesir yang waktu itu tidak menyembah Allah, tapi kemudian Allah membiarkan Musa dididik oleh hikmat orang Mesir karena memang ada beberapa kebenaran-kebenaran yang dipakai oleh Musa. Dan setelah itu barulah kemudian Allah mendidik Musa secara pribadi melalui perantaran Roh Kudus. Nah, ada pula manajemen atau kepemimpinan berbasis kompetensi atau karunia. Kemudian dikaitkan dengan 3 pertanyaan penting, yaitu apakah kita yakin bahwa seorang manajer atau pemimpin gereja memimpin berdasarkan kompetensi atau karunia? Atau apakah seorang pemimpin atau manajer melayani berdasarkan kompetensi atau karunia? Artinya bahwa seseorang yang telah dilahirkan pasti diberikan kepada kita sebuah karunia yang berbeda-beda untuk kita. Berbicara tentang manajemen dan kepemimpinan, ada 4 level yang perlu diketahui. Level yang paling rendah adalah saya tidak tahu apa yang saya tidak ketahui. Jadi level ini level yang terendah, di mana dia tidak tahu apa yang ia tidak tahu. Kemudian level yang kedua ialah saya tahu apa yang saya tidak tahu.
Di sini pada level kedua ada satu peningkatan, yaitu saya tahu apa yang saya tidak tahu. Level yang ketiga ialah saya mempunyai rencana tindakan untuk mengatasi apa yang saya tidak ketahui. Kemudian level yang paling atas, yang paling tertinggi ialah di mana saya berpengetahuan luas dan efektif dalam kompetensi inti, artinya bahwa disitulah kita sudah bisa menjadi seorang pemimpin dan manajer dalam gereja, dan sudah bisa diketahui dalam diri kita apa yang sebenarnya karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, kita masuk lagi ke bagian berikutnya. Kita berbicara tentang budaya dan organisasi. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu budaya dan apa itu organisasi. Budaya itu adalah suatu kebiasaan dan organisasi itu adalah suatu perkelompokan orang yang dikatakan komunitas. Nah, seorang antropolog Inggris bernama F.B. Taylor mendefinisikan budaya sebagai sesuatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lainnya yang dapat dikatakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dan kemudian menurut Andreas Epik mengatakan bahwa kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi, segala pernyataan intelektual dari artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Adapun filsuf yang bernama Profesor Dr. Sondang Pesiagian mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang dimana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan, sehingga mampu membedakan dengan organisasi lainnya. Itu artinya hal tersebut adalah sesuatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami serta diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi. Nah, budaya dalam suatu organisasi akan melibatkan suatu pengalaman, filosofi, ekspektasi, dan juga seluruh nilai yang terdapat di dalamnya, sehingga nantinya akan terefleksi dalam kegiatan setiap anggota mulai dari pekerjaan, interaksi dengan lingkungan luar, sehingga ekspektasi yang diharapkan bisa terwujud di masa depan. Jadi mau tidak mau atau suka tidak suka, saat ada seseorang yang masuk ke dalam organisasi tersebut, mereka akan mengikuti kebiasaan dan juga budaya yang sedang berlaku di dalam organisasi tersebut. Nah, muncullah suatu budaya organisasi yang merupakan suatu sistem dengan adanya sekelompok manusia yang membedakan dengan organisasi lainnya yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, perkembangan budaya di dalam gereja yang mempengaruhi itu harus dikontrol agar tetap menyesuaikan pedoman kitab suci dan tradisi yang ada. Karena budaya yang berkembang dalam lingkup setiap organisasi akan berbeda dengan akan mempengaruhi terhadap sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya organisasi sangat penting dalam suatu organisasi karena merupakan pedoman dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam organisasi sebagai ciri khas organisasi, menumbuhkan komitmen dan dapat mempersatukan organisasi dengan standar-standar yang tepat bagi anggota organisasi budaya gereja yang adalah. Nah, budaya organisasi gereja adalah suatu perjumpaan atau sebuah perupaan dalam kerangka pikiran atau rasa mengenai Alkitab, teologi dan doktrin, dan manifestasikan suatu sikap atau tindakan institusi dalam gereja. Karena dalam transformasi budaya organisasi itu setiap institusi memiliki budayanya. Dalam setiap gereja ada pun sebuah pelayanan yang kita lihat dalam sebuah pandangan atau kacamata organisasi yang terletak pada persepsi presbiter dan kategorial fungsional. Kemudian ada perangkat-perangkat dalam budaya gereja dan iklim budaya gereja. Pada perangkat budaya gereja itu ada nilai norma perilaku asumsi, sedangkan pada iklim budaya gereja ada persepsi umat dan persepsi presbiter.
Nah, suatu organisasi gereja yang baik harus dapat memelihara fungsi dan keberadaan yang baik. Untuk itu, gereja harus memperhatikan berbagai hal agar dapat memenuhi harapan anggota jemaat dalam meningkatkan kepuasan serta loyalitas dari jemaat, diantaranya dengan memiliki kualitas pelayanan dan budaya organisasi yang baik. Dalam kata organisasi diambil kata awalnya yaitu organ, artinya alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh, sedangkan organisasi kesatuan dari alat-alat atau tugas-tugas. Dan ketika didefinisikan akan menjadi organisasi gereja adalah kumpulan organ atau jemaat yang menghimpunkan diri dengan maksud mengalami pelaksanaan tugas dan panggilan gereja atau misi gereja secara terbatas atau spesifik. Maka dari itu perlu didukung oleh suatu kepemimpinan yang baik pula, yang dimana dalam gereja sendiri kepemimpinan tersebut dan dengan apa adanya budaya organisasi diharapkan kebutuhan akan organisasi dapat selaras dengan perlu mengembangkan strategi dalam mengelola dan mengukur budaya organisasi, karena adanya kepercayaan nilai-nilai yang dimengerti bersama sehingga dapat tercapai suatu tujuan yang terkoordinasi. Kepemimpinan dalam gereja bukanlah pelaksanaan kekuasaan atau otoritas manusia, melainkan suatu kegiatan pelayanan. Nah, pelayanan ditujukan kepada Yesus Kristus, pemilik dan kepala gereja. Nah, kita lanjutkan lagi kepada dimensi ekologi. Nah, kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, seorang biologis Jerman pada tahun 1869. Nah, kata ekologi terdiri dari kata oikos dan logos. Oikos rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos telah atau studi. Jadi ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal makhluk hidup. Biasanya ekologi didefinisikan sebagai berikut: ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia atau makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, ketika kita berbicara tentang dimensi administrasi, ada seorang ahli yang bernama Krebs mengatakan bahwa pengertian ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi yang menentukan distribusi dan kelebihan organisme. Menurut G. Taylor Miller, arti ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dan organisme lain serta lingkungan. Namun yang dimaksud di sini bukan berbicara mengenai ekologi alam atau lingkungan hidup. Namun yang kita pelajari dalam administrasi gereja baru ini adalah terkait dengan seluruh kehidupan bergereja. Nah, ada 4 domain besar, yaitu civil society, corporate, government, global, dan working. Nah, perlu diketahui bahwa gereja itu posisinya di mana, dan gereja bukan ada pada posisi domain atau ruang yang berkaitan dengan pemerintahan, tetapi gereja ada pada domain yang namanya civil society, dan bagian ini gereja selalu bersama dengan organisasi-organisasi kepublikan, sosial religius seperti agama Islam, organisasi-organisasi agama Islam, penguyupan, persekutuan, ikatan keluarga Toraja dan atau suku-suku lainnya. Jadi gereja itu salah satunya, bukan satu-satunya. Harus dipahami itu, dan gereja itu sebenarnya ada di posisi itu. Lalu kemudian jangan berpikir bahwa seolah-olah gereja atau sinode-sinode yang ada itu memerintah atas kehidupan negara lainnya, seolah-olah dialah yang paling bersalah. Tetapi gereja atau sinode sebenarnya bukan salah satu bagian yang ada kaitannya dengan masalah government. Kemudian gereja juga ada dalam ranah atau konteks global networking, dan mereka juga bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh jaringan-jaringan internasional. Nah, ada 2 poin penting yang harus kita ketahui dalam dimensi kali ini, yaitu dimensi politik dan dimensi ICTS. Pada kedua dimensi ini, dimensi politik adalah suatu hal yang dapat disebut paradigma atau kerangka pikir tentang ekologi administrasi gereja. Maka ada 3 paradigma atau 3 kerangka pikir yang dimaksud dengan paradigma tertutup. Itu adalah gereja mengalami apa yang disebut dengan planted atau mengalami kondisi pada keberlangsungan ekonomi, dan apa yang dianggap politik itu tidak ada kaitannya dengan keberlangsungan ekologi administrasi gereja. Sementara dalam kondisi paradigma terbuka atau open system, jadi dalam paradigma ini gereja benar-benar terbuka untuk memasuki wilayah-wilayah yang kita rincikan dalam ruangan ekologi. Dan yang ketiga adalah paradigma moderat. Paradigma ini berada di tengah-tengah paradigma tertutup dan terbuka. Nah, paradigma ini kadang tertutup, kadang terbuka. Jadi ini yang perlu dibahas. Gereja itu sebenarnya ibarat balita yang dinyalakan maka taruh di atas meja. Itu bukan organisasi, sehingga harus digunakan sistem open atau open system
atau paradigma keterbukaan. Jadi politik itu sama dengan perumusan kebijakan yang disebut partisipasi. Gereja adalah mempersiapkan dan mengutus jemaat terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Nah, berbicara mengenai karakter ekologi itu dapat melihat bahwa ada dua karakter yang digunakan, yaitu turbulence dan manifest. Turbulence itu berbicara tentang kekacauan yang kita kenal dengan era penghancuran atau model atau zona nyaman yang selama ini terus dipertahankan namun terus dihancurkan tanpa berdaya orang-orang yang menghadapinya. Contohnya ketika pandemi COVID berlangsung, orang tidak suka di rumah, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ke gereja, sehingga dengan munculnya sentuhan teknologi yang memaksa orang atau duniawi untuk membuat seluruh atau akun media sosial para pelayan atau pendeta atau dosen yang menggunakan media sosial dengan melakukan penanggung jawab dalam menata layanan di dalam memberikan perkuliahan, pekerjaan-pekerjaan. Nah, dari situlah munculnya yang namanya suatu kekacauan yang luar biasa hebatnya, sehingga suka atau tidak suka orang harus bersikap wajar menerima itu semua. Yang kedua berbicara mengenai magnificence, tingkat kelangkaan, ketersediaan dan kelimpahan. Yang dimaksud di sini ialah sumber daya terbatas, bahwa tidak semua orang memiliki sumber daya yang ada dan tidak semua orang pada kasus-kasus tertentu terjadi tingkat kelangkaan ketersediaan. Pada waktu pertama kali masuk pada era COVID-19, banyak sekali yang gagap teknologi dan karakter ekologinya. Adapun yang namanya strategi pewartaan, ada 4 strategi pewartaan. Yang pertama, traditional church, dan disebut sebagai gereja berbasis offline atau non-internet. Yang kedua, church, yang disebut gereja berbasis sharing informasi atau basis website. Yang ketiga, church 2.0, yang disebut gereja berbasis percakapan, medsos atau via daring. Yang di dalam keempat yaitu Church 0, yang disebut gereja berbasis multi perspektif atau non diskursif, gitu, gereja dan lagu dalam bentuk medsos. Nah, ketika kita belajar tentang evaluasi kinerja adalah sebuah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan. Dan kinerja organisasi atau evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan dan kinerja dalam sebuah organisasi. Yang dimaksud dimensi kinerja atau kriteria kinerja adalah berbagai elemen dalam pekerjaan yang dianggap memiliki andil dalam keberhasilan pelaksanaan pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Dengan mengetahui dimensi-dimensi kinerja dari suatu pekerjaan, kita bisa mengembangkan standar-standar untuk mempermudah proses penilaian kinerja. Nah, setelah dimensi-dimensi kinerja, kita akan menentukan masing-masing kriteria. Standar penilaian tersebut harus cukup spesifik agar bisa tercapai persepsi yang sama antara penilai dan ternilai. Jenis-jenis dimensi kinerja yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja adalah: pertama, hasil kerja. Yang kedua, perilaku, kepatuhan pada prosedur, ketepatan waktu, ketelitian, kesediaan bekerja sama. Dan ketiga ialah sifat, kepercayaan diri, kejujuran, dan kebijaksanaan. Dan yang keempat adalah kompetensi, yaitu kerjasama tim, kepemimpinan, orientasi pelayanan, dan pelanggan berpikir kritis. Dimensi evaluasi kinerja ini mencakup evaluasi kinerja alkitabiahnya, kinerja teologinya, dan di kinerja regulasi. Kemudian ada juga evaluasi kinerja tentang kepemimpinan dan manajemen, evaluasi ekologi, administrasi gereja baru, evaluasi budaya organisasi gereja, dan kinerja gereja ini. Nah, prinsip-prinsip yang perlu diketahui dalam dimensi evaluasi kinerja adalah on the track, dan di dalamnya ada Alkitab, doktrin teologi, filsafat, dan metode dan teori atau yang disebut multidisiplin. Nah, perlu diketahui sebagai mahasiswa kita harus membaca, kita harus berpikir bahwa membaca Alkitab itu sangat penting agar kita bisa menguasai seluruh bagian-bagian Alkitab. Karena Alkitab adalah biasa disebut kata mutiaranya sebagai jantung yang berdenyut yang memompa seluruh prinsip, seluruh nilai-nilai untuk memberikan kehidupan sebagai manusia untuk mengekspektasi penelayanan kita. Kemudian dari Alkitab itu akan terbentuk sebuah doktrin. Nah, doktrin ini harus diperiksa terus, karena sekali lagi yang mengonsepkan penebusan doktrin-doktrin itu bisa kita lihat dari ketua majelis jemaat atau posisi sebagai seorang pendeta. Nah, bicara tentang teologi, sebagai seorang sarjana teologi nanti kita akan mengerti bagaimana
berteologi itu yang sesungguhnya. Maka ketika kita lulus dari sekolah tinggi teologi, maka kita akan memasuki yang namanya lembah berteologi, yaitu seluruh dimensi permasalahan kemanusiaan. Nah, ketika berbicara tentang filsafat adalah sebuah jalan untuk bagaimana kita belajar berpikir yang baik. Nah, filsafat ini digunakan untuk mendidik seseorang atau caranya berpikir, karena selalu orang mengatakan bahwa manusia mempunyai otak namun tidak dapat menggunakan otak dengan baik untuk berpikir. Nah, karena itu kita tidak mampu memfasilitasi fungsi otak kita untuk berpikir dengan baik. Nah, kemudian berbicara lagi tentang metode. Metode ini adalah suatu cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada istilah lainnya yang berkaitan dengan dua istilah ini, yaitu teknik adalah cara yang spesifik dalam pemecahan masalah tertentu yang ditemukan dalam pelaksanaan prosedur. Ada juga prinsip evaluasi dimensi kinerja administrasi gereja baru. Nah, ada beberapa prinsip, yaitu prinsip administrasi gereja baru bukanlah sebuah pemodelan gereja yang baru, tapi sebuah model gereja yang diperbarui oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu bisa lihat dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yang kedua, prinsip administrasi gereja baru diilhami oleh kebenaran Allah yang di dalam sumber-sumber kebenaran. Yang ketiga, prinsip administrasi gereja baru merupakan semua aktivitas kelembagaan gereja yang sifatnya terus-menerus diperbarui. Yang keempat, administrasi gereja baru bekerja berdasarkan hukum atau prinsip, yakni mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Dan yang kelima, administrasi gereja baru adalah upaya bersama, sistematis dan komprehensif membawa orang untuk mencari Yesus. Ini sedikit materi yang saya bawakan dalam mata kuliah administrasi gereja baru selama 1 semester. Dan dalam administrasi dalam gereja baru itu ada 6 dimensi, dan saya sudah menjelaskannya secara keseluruhan. Silakan ditonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Salam saudara-saudara sekalian.